Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Jamaah sholat Isya wa tarawih wal witri Masjid Raudhatul Jannah yang ridho dan diridhoi Allah. Pada suatu malam ketika berada di depan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat senyum-senyum sendiri. Hingga sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang membuat baginda senyum-senyum sendiri? Kalian tidak tahu?" "Tidak ya Rasul, aku baru saja diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar ada satu nabi yang masuk surga tanpa membawa umat. Nabi Adam masuk surga umatnya 40, Nabi Nuh 80, Nabi Musa 120.000, dan konon Nabi Muhammad spektakuler, umatnya 120 miliar, termasuk umat dari jamaah Masjid Raudhatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini ada satu nabi yang masuk surga tidak membawa umat. Di satu sisi aku senang semua nabi masuk surga, tapi di sisi lain nabi ini tidak membawa umat, justru membawa pedang seperti pimpinan gereja. Maka aku senyum-senyum sendiri. Saya ingin tahu nabi siapa? Iya ya Rasul. Lalu Nabi memulai kisahnya. Kalau Nabi ini adalah Nabi Sam'un al-Ghazi, Nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus Allah untuk berdakwah, berjuang dan berjihad di negeri Romawi, negeri yang kala itu menjadikan uang, menjadikan harta benda, menjadikan harta kekayaan segala-galanya dapat dibeli dengan uang. Sampai bapak dengan negeri kita nggak ada berani jawab. Dan Nabi ini Bapak Ibu tidak membawa umat. Umatnya tidak ada yang mau diajak perang. Jadi dakwah sendiri, berjuang sendiri, berperang sendiri melawan kekaisaran Romawi. Oleh karena itu Allah berikan kepadanya dua mukjizat. Mukjizat yang pertama berupa pedang yang terbuat dari rahang onta, namanya pedang liha jamal. Pedangnya tidak begitu panjang, tapi memiliki 3 kekuatan. Kekuatan pertama dapat digunakan untuk mengiris apa saja. Mengiris besi bisa seperti Nabi Daud. Mengiris daging sudah biasa. Jangankan gulai, tengkleng gampang Bapak Ibu. Layaknya sebuah sendok, pedang ini dapat digunakan untuk makan. Sekali cubit daging langsung bisa buat makan. Yang kedua, pedang ini mampu mengeluarkan air, maka Sam'un tidak pernah kehausan. Haus langsung dari pedangnya bisa mengeluarkan air, tidak perlu mampir warmindo atau angkringan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, setiap dipakai untuk perang, pedang ini mampu sekali tebas 1000 musuh terbunuh. Beda dengan pedang-pedang lain, tebas 1, mati 1, tebas 1, terbunuh 1, tusuk 1, binasa 1. Butuh 1000 tebasan untuk membunuh 1000 orang. Pedang liha jamal sekali tusuk di belakang 1000 tentara Kaisar Romawi langsung mati. Sani kita sih bukan pedang ini. Wonten tak tumbas dulu. Online bisa, COD bisa. Kekuatan yang kedua ada pada rambutnya. Nabi menggambarkan rambutnya Sam'un panjang sekali
ketika Sam'un berdiri sampai lengser ke tanah dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dua kekuatan inilah yang mampu mengalahkan tentara-tentara Kaisar Romawi hingga raja dan bala tentaranya kewalahan. Maka bagaimana cara menangkap Sam'un? Diadakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap Sam'un hidup atau mati, hadiahnya rumah, kendaraan, gaji pokok di atas UMR, tambahan TPP, TPG, kalau perlu 2 juta setiap bulan, seperti di negeri kita. Tapi nggak ada yang berani. Cari cara, akhirnya ketemu. Bagaimana caranya raja bisa menangkap Sam'un? Caranya memanfaatkan istrinya yang kebetulan orang Romawi juga. Beda agama dengan Sam'un. Ditawarinya intan berlian, emas, perak, dan bersedia menyerahkan Sam'un untuk mendapatkan perhiasan dari kerajaan. Maka hari itu dimulai makarnya. Malam pertama Sam'un terjaga dari tidurnya. Memang orangnya rajin beribadah. Tiap hari sholat malam, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sampai kadang tidak tidur. Istrinya ngantuk sendiri sampai tertidur. Malam pertama gagal. Malam kedua Sam'un tertidur. Dicoba diikat tangannya dengan tali dan tambang yang kuat. Sam'un terbangun. Tanya istriku, apa yang engkau lakukan? Konangan kan malu, nyelamur. Aku hanya ingin tahu saja seberapa kekuatan suamiku. Maka dengan hanya satu teriakan saja, tali dan tambang yang kuat putus seketika. Malam kedua gagal. Tidak putus asa. Malam ketiga dicoba lagi. Kali ini yang diikat adalah kakinya dengan menggunakan rantai besi yang kuat. Sam'un terbangun lagi. Tanya lagi, istriku, apa yang kau lakukan? Hanya ingin tahu saja seberapa kekuatan suamiku. Maka dengan satu hentakan kakinya saja, rantai besi yang besar dan kuat putus. Malam ketiga gagal juga. Datanglah malam keempat, istrinya tidak langsung beroperasi, pura-pura bertanya, basa-basi, wahai suamiku, hebat sekali kekuatanmu. Aku khawatir kalau ada orang yang tahu kelemahannya akan memanfaatkanmu. Sudikah kiranya cerita kepadaku di mana kelemahannya, biar aku bisa menjaga rahasia agar orang tidak bisa menangkapnya. Gak sadar Sam'un cerita kalau kelemahannya berada pada kekuatannya, rambutnya Bapak Ibu. Maka ketika Sam'un tidur, kaki dan tangannya diikat dengan rambutnya sendiri sekaligus dengan lehernya. Praktis ketika terbangun tidak bisa bergerak, tidak bisa putus karena kuat sekali rambutnya. Semakin kuat gerakannya, semakin kuat lilitannya. Akhirnya Sam'un terbelenggu. Istrinya lapor, maka Sam'un diciduk, diarak, diseret-seret. Sepanjang jalan dilempari dengan telur busuk, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu. Orang-orang yang menonton di pinggiran jalan serambi sembari membawa tongkat, kayu, sandal, sepatu, ditamparkan wajahnya Sam'un. Sambil diolok-olok, diejek-ejek, Nabi apa ini, gak punya kekuatan, ini tuh orangnya, sambil dipukuli. Sampai di depan istana kerajaan, Sam'un kemudian dipelenteng. Ngaten Bapak Ibu, namanya dipelenteng. Ini pulau, tapi begini apa? Benar. Benar baru pernah duduk. Dalam kondisi seperti itu, Sam'un dimutilasi. Matanya dicukil, telinganya diiris, hidungnya dirobek, tangannya dipotong-potong, kakinya dilumpuhkan. Gak usah kaget Bapak Ibu, kasus mutilasi sejak dulu sudah ada, tidak cuma zaman sekarang. Bahkan dulu penguasa, pelakunya para penguasa, pimpinan-pimpinan yang dolim, raja-raja yang dolim. Dalam kondisi yang kritis, Allah turunkan bantuan lewat malaikat Jibril. Ya Sam'un, apa yang kau butuhkan? Kata Sam'un, satu saja, kembalikan kekuatanku. Aku hanya ingin merobohkan istana kerajaan yang dolim ini. Kembalikan Bapak Ibu. Matanya sempurna lagi, telinganya utuh, hidungnya mari lagi, tangan dan kakinya lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Maka hanya dengan dua tangannya saja